Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Reswara Gian Investama. Ya, IHSG ditutup di zona hijau di level 6.921. Untuk membahas bagaimana prospek IHSG pada pekan ini, kita telah bergabung bersama dengan Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investama. Mas Kis, selamat sore. Yes, selamat sore. Baik, Mas. Salam ini... Yuhai. Ya, salam sehat, Mas. Ini kalau kita lihat pergerakan indeks kita nampaknya lagi berbahagia nih, Mas. Apalagi kalau melihat juga pergerakan indeks regional begitu yang juga bergerak di zona hijau. Ini sepanjang perdagangan konsisten di zona hijau, apa sebetulnya yang membuat investor yakin dengan pasar saham kita? Jadi pertama saya ingin sedikit cerita dulu bahwa ini IHSG memang new high-nya. Jadi tadi pagi ada high 6996, itu adalah new high sepanjang masa. Itu juga diikuti oleh new high-nya BBRI. Jadi BBRI high sebelumnya itu di bulan Januari tahun 2021 itu di level 4830. Tapi tadi pagi berbarengan dengan IHSG bikin new high baru, BBRI juga bikin new high baru, itu high-nya berada di 4860. Jadi kalau kita lihat jangan lupa bahwa IHSG itu adalah gambaran 6 bulan ekonomi Indonesia ke depan. Jadi kita tidak melihat minggu depan atau bulan depan, tapi 6 bulan ke depan. Jadi memang biarpun ya oke lah ada perang di Ukraina dan Rusia, ada sanksi dan sebagainya. Tapi jangan lupa kita ini adalah negara komoditi. Jadi kita memang penghasil nikel, timah, CPO itu kan semua harga komoditi naik. Memang ancaman buat kita adalah kita masih impor minyak cukup besar. Ini yang mungkin akan membuat jebolnya mungkin atau ketakutan di kalangan trader. Tapi kita tahulah komoditi yang lain kita ini eksportir, kita produksi gitu kan. Sehingga bisa diimbangi lah harusnya kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita juga melihat ini dampak dari corona Omicron sudah mulai mereda. Kemarin puncaknya pun ternyata rumah sakitnya tidak penuh ya, tidak separah gelombang Delta tahun kemarin di Juli Agustus yang selalu saya bilang. Ini kita kayaknya bulan Februari adalah puncaknya corona. Jadi kalau Maret ini sudah tenang, diharapkan nanti Lebaran juga sudah tidak ada lagi corona, sehingga kita sudah vaksinasi juga sudah digeber terus. Yang dosis pertama itu sudah hampir mencapai 100%. Dosis kedua lagi dikebut, booster juga lagi dikebut, sehingga kalau kita lihat ekonomi 6 bulan ke depan itu di mana ada momen Lebaran, dan jangan lupa Lebaran itu adalah puncak konsumsi domestiknya Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hampir 55% lebih itu disokong oleh konsumsi domestik kita, sehingga orang melihatnya wow ini udah coronanya mereda, ya kita negara komoditi juga, harga komoditi semua juga naik, ya biar memang di dalam bukti ada kelangkaan minyak goreng juga ya, itu karena kan yang subsidi. Tapi sebetulnya kalau kita mau beli dengan harga normal, artinya tidak ada subsidi dari pemerintah, seperti minyak gorengnya ada. Nah itu jadi kalau kita lihat memang intinya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mungkin full year-nya bisa mencapai 5%. Kita optimis lah gitu ya. Jadi makanya ini IHSG-nya akan berusaha new high terus. Selalu saya katakan dari kemarin-kemarin ini menuju 7.000. Dan memang ada penantian nanti The Fed itu tanggal 11 Maret ini, itu akan ada meeting The Fed itu yang mungkin akan membuat sedikit IHSG rentan untuk koreksi. Sehingga saya lihat setelah 7.000 ini terlewati, kita akan langsung dikebut mungkin ke arah 7.200 sebelum meeting The Fed tanggal 11 Maret, yaitu minggu depan itu tanggal 11 Maret hari Jumatnya. Jadi memang kayaknya sebelum meeting The Fed minggu depan ini IHSG lagi dikebut lah menuju ke arah 7.200. Karena kalau The Fed bulan Maret memutuskan mulai ada memutuskan kenaikan suku bunga, itu memang akan membuat IHSG rentan koreksi untuk jangka pendek. Artinya kenaikan suku bunga pertama mungkin akan membuat IHSG koreksi. Tapi setelah itu kita harus ingat bahwa kalau ya The Fed sampai naik suku bunga, artinya mereka sudah yakin ekonomi Amerika Serikat baik-baik saja, sedang menuju ke pertumbuhan ekonomi, pemulihan. Otomatis konsumsi mereka akan gede, itu otomatis makan barang lebih banyak lagi, dan otomatis ya beli barangnya, bahan bakunya salah satu dari Indonesia lagi. Otomatis efek positifnya bola saljunya akan jadi positif lagi, sehingga IHSG setelah koreksi itu nanti akan melanjutkan kenaikannya ke arah 7.500, bahkan mungkin bisa lewat, mungkin bisa mencapai 7.800. Jadi memang mungkin ada koreksinya nanti pada saat The Fed tanggal 11 Maret itulah. Gitu. Mas Kis, dengan kata lain artinya dengan Rusia dan juga Ukraina yang nampaknya mulai berunding begitu ya, kita harapkan ada outcome positif terkait dengan hal itu. Kemudian juga mempertimbangkan kita Indonesia yang masih punya power di sektor komoditas. Artinya ini bisa terus mendorong masuknya aliran modal ya Mas ya ke kita ya? Sebetulnya asingnya nggak kemana-mana. Jadi gini, asing mungkin yang pakai duit margin, artinya pakai utangan itu mereka sudah keluar. Karena apalagi tanggal 11 Maret ini akan ada meeting The Fed yang mungkin diprediksi. Sebagian orang analis memprediksi bahwa ini kan ada kenaikan suku bunga di bulan ini juga gitu kan. Itu mereka sudah bersih. Tapi kalau asing yang tipenya investor itu mereka nggak kemana-mana, masih di Indonesia. Terus asing yang tipenya trader yang sudah biasa trading di Indonesia, yang mereka nggak kemana-mana. Itu sebetulnya mereka
gejolaknya malah kemarin ketika ada awal minggu kemarin ya, pada saat awal pertama kali Rusia nyerbu Ukraina kan IHSG drop dalam. Itu terbukti asingnya malah beli gitu. Jadi sebetulnya asing itu ketika ada koreksi mereka malah membeli karena mereka tahu bahwa sekarang yang tersisanya adalah tinggal asing yang sudah mencari growth. Artinya mereka memang mencari negara yang pertumbuhan ekonominya akan tinggi di tahun ini, dan Indonesia adalah salah satunya karena Indonesia penduduk kita adalah salah satu 5 besar dari segi penduduk, dari segi wilayah juga kita besar, terus juga kita jangan lupa istilahnya apa ya tadi saya bilang, kita juga konsumsi domestik kita besar gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi kita disokong oleh konsumsi domestik itu yang dicari oleh mereka, karena artinya lebih mudah menghitung variabel-variabelnya karena tidak dipengaruhi ya kayak contohnya sekarang mau Ukraina mau perang sama Rusia, terus nanti Rusia mau perang sama Eropa juga sebetulnya nggak ada kaitannya sama kita gitu. Karena kita juga neraca perdagangan kita dengan Rusia kecil gitu, dengan Eropa juga kecil karena kita kan besarnya dengan Cina gitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya kalau konfliknya masih di arah Eropa sana kita nggak ada masalah gitu. Malah diuntungkan karena harga komoditi naik karena kita adalah negara eksportir komoditi juga. Gitu. Jadi seharusnya asingnya nggak takut, malah mereka melihat view Indonesia ini kan sebetulnya kalau tidak ada perang, yang kita lihat view dunia ini adalah setelah corona bagaimana the next-nya. Ini siapa yang akan tumbuh lebih dulu nih pertumbuhan ekonomi kan gitu. Tapi memang muncul perang mendadak di Eropa sana kan, di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Jadi kalau kita kembali ke back basic ya, Indonesia diincar itu sudah diincar pertumbuhan ekonominya karena itu konsumsi domestik kita akan tumbuh lebih pesat ya. Kita lihat sendiri jalan tol itu sudah mulai macet gitu kan. Nah itu udah tanda-tanda pergerakan ekonomi kita sudah mulai lancar gitu. Jadi ya biarpun masih domestik ya, artinya wisatawan dari luar negeri kita masih berusaha batasi karena kan takut meledak lagi coronanya gitu kan. Tapi ya harapannya ini, apalagi Pak Luhut tadi sudah bilang mungkin akan uji coba, mungkin karantina di Bali, turis asing yang masuk ke Bali mungkin nggak masuk karantina atau gimana, itu lagi dilihat dulu kan sikonnya. Nah itu jangan lupa juga bulan ini kita ada momen itu MotoGP di Mandalika di Bali, sorry bukan di Bali, di Lombok sana, Mandalika itu kan nanti kalau kekurangan akomodasi pasti nyebrang ke sebelahnya di Bali. Itu diharapkan juga ikut membantu mendatangkan devisa ya, artinya wisatawan akan datang ke sini, mereka menghabiskan uang mereka juga gitu, menghidupkan perekonomian di daerah sekitar sana. Nah itu adalah event internasional yang cukup penting. Jadi setelah event itu nanti kita akan ada event Lebaran juga. Nah jadi saya bilang ini momennya pas banget untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau kelak ada koreksi pun tanggal 11 Maret itu karena depan, ya itu adalah hal yang wajar, koreksi yang wajar. Kita tinggal mencari nanti bottomnya di mana, kita beli lagi karena masih akan ke atas lagi. Mas Kis, kalau dari sisi manufaktur kita sendiri yang kemudian turun ke 51,2 pada Februari ini, bagaimana dengan prediksi Anda terkait dengan saham-saham yang berbasis manufaktur? Ya, kalau kita bicara manufaktur, sebetulnya memang akan ada istilahnya pelemahannya, karena kemarin itu istilahnya mungkin ada libur Natal dan Tahun Baru juga, tapi diharapkan mungkin tahun ini manufaktur kita akan tumbuh lagi, tapi sebetulnya kalau kita lihat angkanya kan 51. Artinya kalau di atas 50 itu kan masih tumbuh gitu kan. Jadi sebetulnya memang masih tumbuh, cuma mungkin agak melambat. Tapi harusnya kuartal 1 ini normal. Tapi mungkin kuartal 2 karena ada libur Lebaran biasanya akan ada penurunan sedikit lah. Yaitu karena kalau ada libur, kan kita ada libur panjang itu biasanya antara Natal dan Tahun Baru serta Lebaran gitu. Dua paket ini. Jadi di luar kuartal yang ada dua ini biasanya sih akan normal kembali gitu. Jadi kuartal 1-nya akan normal, mungkin nanti kuartal 2 ada libur Lebaran, itu yang mungkin akan sedikit turun lagi lah gitu. Jadi itu hal yang masih normal dan wajar, karena masih di atas 50 juga masih tumbuh seperti itu. IHS Markit mencatat meski ekspansi manufaktur turun dan juga tekanan harga mulai mengalami penurunan, apakah kemudian ini juga bisa jadi salah satu katalis positif, Mas Kis, bagi sektor manufaktur untuk ekspansi? Sebetulnya manufaktur kita akan ekspansi ya, karena kita terbukti bahwa dulu kita dengan Cina itu neraca perdagangan kita defisit, artinya kita lebih banyak impornya daripada ekspornya. Tapi sejak Pak Jokowi melarang impor bahan mentah, jadi artinya tidak boleh ada berupa tanah atau batuan, harus diolah smelter dulu, diimpornya berupa ingot, batangan murni 99% itu terbukti neraca perdagangan kita sudah mulai surplus. Artinya memang karena jualan ingot 99% itu kan lebih mahal nilainya daripada jualan tanah mentah atau batuannya kan. Nah itu sebetulnya sudah membantu menunjukkan bahwa manufaktur kita sudah mulai bergerak. Nanti Pak Jokowi setelah smelter itu, kedepannya kita akan bikin baterai listrik kan, itu yang lagi dikebut. Mungkin kita akan melihat sekitar tahun depan ya, mungkin tahun depan semoga sudah ada hasilnya. Karena kedepannya era mobil listrik dan motor listrik itu yang mahal itu komponennya harganya dari harga jual itu sekitar 60-70% itu ke baterai listrik. Sehingga kalau baterai listriknya sudah bikin di Indonesia, ya anggap aja baterai listrik dijual ke Cina, Korea Selatan, Jepang, lalu mereka bawa mobil sama motornya lagi ke sini, nggak ada masalah. Karena dari harga beli yang kita beli 60-70% sebenarnya masuk ke kantong kita lagi gitu kan, dengan pembelian dari baterai listrik dari Indonesia. Jadi memang ini saya lihat langkah pemerintah untuk manufaktur itu dikebut memang bagus, karena itu juga kita lihat ada kawasan industri baru juga mulai dibuka gitu kan.
yaitu istilahnya untuk menyokong lah supaya kita jangan sampai jadi negara konsumsinya doang. Jadi kalau misalnya kita bisa meningkatkan produksi kita seperti baterai, smelter sudah sukses, nanti berikutnya adalah era baterai listrik. Ya diharapkan itu akan membantu mengurangi defisit perdagangan kita sih, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas Kis, kalau berbicara soal ini ya, banyak sekali sentimen kemudian yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan atau indeks kita. Saham apa yang kemudian paling Anda rekomendasikan untuk dikoleksi di antara konsumer, energi, atau mungkin ada rekomendasi lain Mas di tengah-tengah banyak sekali sentimen ini? Kalau kita lihat percaya bahwa IHSG ini setelah 7.000 sudah dapat mematahkan ke 7.200 itu adalah blue chip ya, karena kalau kita lihat IHSG penggerak IHSG, memang sih saat ini blue chip sudah hampir pada mahal semua, tapi ada Astra International itu masih murah ya saya lihat, karena itu masih belum menyentuh level 6.000, tapi tadi sempat ada pagi ada high 5.950 itu, tapi koreksi lagi closingnya di bawah 5.800 kalau nggak salah tadi hari ini. Jadi mungkin itu Astra International harusnya dia bergerak ke atas 6.000. Kalau kita bicara harga wajar kayak BBRI, ya mungkin BBRI sudah agak mahal. Jadi mungkin untuk sampai level IHSG 7.200 sudah mulai terbatas ya. Mungkin kita bisa lihat ada BCA yang akan mencoba nembus new high baru. Karena high-nya BCA tahun kemarin adalah 8250 dan dari tahun ke tahun IHSG selalu bikin new high baru. BCA-nya selalu bikin new high baru. Sehingga tahun ini harusnya ada angka 8250 ke atas gitu kan. Jadi mungkin kita kalau BCA mungkin kita bisa tunggu kalau ada level di bawah 8.000 mungkin sekitar 7.800 itu adalah best buy. Lalu setelah dia bikin new high ya sudah kita jual, tapi setelah itu kita tunggu lagi. Jadi saat ini memang terbatas karena sudah mulai terbatas. Mungkin BBNI dan Mandiri masih bisa ya. BBNI tapi harus tunggu di bawah 8.000, mungkin ada angka 79 atau 7.800 best buy-nya. Mandiri masih bisa itu karena harusnya ke arah 8.000. Tapi ingat setelah 7.200 atau mendekati situ atau sebelum tanggal 11 Maret minggu depan, itu mungkin kita akan ada koreksi dan itu kita bisa jual dulu blue chip-nya. Kalau setelah itu nanti kalau ada koreksi sehat artinya cukup dalam pun nggak masalah, kita bisa beli lagi, buyback lagi blue chip-nya. Gitu. Karena kalau kita lihat kayak BBRI itu targetnya sebetulnya harusnya di atas 5.000 untuk tahun ini. Terus kalau kita bicara Astra International harusnya tahun ini dia bisa berada di atas level 6.500 sampai 7.000. Terus kalau kita lihat bicara BCA itu harusnya sih dia bisa lah dia di atas level 8.300 tahun ini. Terus kalau kita bicara BBNI dan Mandiri itu harusnya mereka di atas 8.500 kalau kita bicara target sampai akhir tahun ya. Gitu. Untuk Telkom itu harusnya di atas 5.000 juga. Jadi memang nanti kalau ada koreksi ya, kalau mungkin sekarang kok pilihannya range-nya sudah sempit ya memang karena IHSG sudah mahal. Ya. Karena nanti setelah 7.200 ada koreksi baru kita beli lagi gitu. Seperti itu. Baik, saham-saham blue chip masih menjadi rekomendasi, kemudian juga indeks harga saham gabungan diproyeksi akan mencapai titik atau level 7.000. Terima kasih Mas Kiswoyo Adijo, Head of Investment Kira Suara Gian Investama sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat Mas Kis.